Selamat datang di Opiniko. Di sini saya mau ajak teman-teman semua buat sharing tentang kuliah atau kerja. Nah, biasanya pilihan ini tuh melanda para fresh graduate yang bingung mau kuliah dulu atau mau kerja dulu. Di antara pilihan-pilihan ini pasti ada plus minusnya lah, pasti di setiap aspek ini punya plus atau minusnya. Kayak misalnya kerja. Kita kalau misalkan memilih kerja langsung, nggak masalah, kita bisa menghasilkan, kita bisa membantu keluarga kita bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri salah satunya. Nah terus kalau misalkan kuliah, kita bisa mengupdate soft skill kita dengan ikut berorganisasi, terus hard skillnya kita, kemampuan akademik dan daya analisis kita juga bisa kita asah terus menerus gitu. Nah di antara kebingungan-kebingungan ini, kenapa nggak kita pilih aja kerja sambil kuliah misalnya? Nah seperti saya pribadi, saya memilih kerja sambil kuliah. Nah terus pasti banyak yang nanya, aduh gimana pengaturan waktunya kayak gimana, terus nanti kalau ada tugas ngerjainnya gimana. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan atau yang dipertimbangkan di awal-awal kita mau kuliah sambil kerja. Karena memang keputusan ini harus ada dengan tekad yang kuat di pribadi kita masing-masing. Pertama, misalnya kendalanya waktu. Bagi yang kerja shift, pengaturan kuliahnya bagaimana, kelas sore, kelas pagi, dan sebagainya. Terus buat tugas-tugasnya gimana? Aduh ini belum tugasnya, aduh ini belum kerjaannya. Nah ini tuh yang memang harus diaturlah dari diri kita sendiri. Saya pribadi misalkan mau minta gimana sih, karena kayak kan suka teman-teman biasanya suka kayak gitu ya. Karena gimana sih caranya biar kita bisa dapat nilai yang bagus, tapi kerjaan nggak keganggu, kuliah juga oke. Itu sebenarnya balik lagi ke tujuan kita masing-masing ya teman-teman. Kayak misalnya, kalau misalkan kita sudah memilih kuliah sambil kerja. Kita bingung di awal mau kuliah dulu apa kerja dulu. Tapi saya pribadi, saya kan di awal tahun setelah lulus SMK, saya ambil kerja dulu karena saya mengumpulkan dana saya sendiri, biaya untuk masuk ke perkuliahan. Nah setelah itu saya baru ambil kelas karyawan. Kenapa? Karena saya biar bisa mengupdate soft skill saya, hard skill saya, nilai akademik saya agar makin terasa karena ilmu pengetahuan semakin hari kian berkembang gitu. Nah terus kalau untuk kerjaan ya karena biar kita bisa maksudnya biar bisa membiayai perkuliahan kita sendiri gitu kan, biar kita bisa belajar lebih mandiri lagi. Nah saya ada 5 tips buat teman-teman semua yang ingin memilih kerja sambil kuliah. Pertama, kita harus tentuin tujuannya. Kita harus punya tujuan ngapain kita kuliah sambil kerja. Kenapa nggak kerja aja? Kenapa nggak kuliah aja? Saya juga ada teman ya, sedikit sharing. Saya ada teman seangkatan saya, dia mahasiswa juga. Di tengah-tengah dia kuliah, dia ingin kerja. Kenapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Ada keinginan-keinginan untuk bekerja misalnya. Nah terus tapi ada juga saya mempunyai seorang teman, dia sudah bekerja, lulusan SMK, dia sudah bekerja dengan memiliki jabatan yang cukup tinggi, seperti misalnya General Manager, tapi dia masih melanjutkan kuliah di tengah pekerjaannya itu. Kenapa? Nah, ini pilihan-pilihan yang kayak menurut saya idealnya kerja sambil kuliah, asalkan seimbang, ini benar-benar bisa efektif. Kita bisa mengasah soft skill kita, hard skill kita, semuanya kita bisa asah dengan plus dan minusnya tersendiri. Nah, balik lagi ke awal, yang goals-nya ini kita harus tentuin dulu tujuan kita. Tujuan kita pengen apa sih? Mau kuliah tuh mau ngapain? Misalkan saya kerja dulu, terus mau kuliah mau ngapain? Nah, saya pribadi kalau kuliah, ya karena saya butuh updatean tentang skill saya. Gimana kalau misalkan beberapa tahun kemudian saya bekerja di suatu perusahaan yang besar, terus saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu kan? Nah, itu butuh pembelajaran, ilmu-ilmu yang memang harus terus diupdate dan terus kita asah di setiap kuliah ini. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu tujuan kita, mau apa, kita senangnya misalnya saya misalnya suka ngitung gitu. Nah, kita bisa tentuin, kalau setelah ngitung saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Nah, jadi kecapai, semua rangkaiannya kita udah punya.
Prioritas. Nah, ini yang biasanya jadi masalah juga dari teman-teman semua. Aduh, ini kan saya kuliah kerja, nanti saya harus duluin mana, kerjanya apa kuliahnya gitu. Saya pribadi kerja. Kenapa? Karena saya kuliah itu bisa kuliah itu karena kan saya punya kerjaan gitu. Kalau saya tidak bekerja, saya belum tentu bisa kuliah gitu. Salah satunya itu opini saya gitu. Tapi balik lagi kepada teman-teman. Kita memprioritaskan. Kalau misalkan saatnya kuliah, ya kuliah. Kerja ya kerja gitu. Dimana semuanya memang mempunyai prioritasnya masing-masing. Yang ketiga, ini pembagian waktu antara tugas, kuliah, dan kerja. Biasanya nih pada bingung ya, aduh tugasnya gimana gitu, terus kerjaan kayak gimana. Kalau saya sendiri lebih kepada intinya fokus. Jadi kepada, kalau misalkan teman-teman lagi belajar ya udah belajar gitu. Gak usah mikirin kerjaannya juga belum gitu. Ketika kita berada di tempat kerja, di perusahaan, ya kita bekerjalah dengan fokus, dengan benar gitu. Terus kita juga nggak lupa kalau misalkan ada saatnya kayak buat main, ya kita main. Karena kita membutuhkan hal itu di antara rutinitas dari pagi sampai malam. Kayak misalkan pagi sampai siang kuliah, siang sampai malam kerja, baru di rumah jam 10 malam, kan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin sebaliknya, pagi sampai sore kerja dulu, terus malamnya dengan tenaga-tenaga dan sisa pikiran yang masih ada kita mampukan untuk belajar. Nah itu benar-benar hebat teman-teman. Perhatikan ini pola hidup sehat. Kenapa? Karena fisik kita kuat nggak sih kalau kuliah sambil kerja gitu? Pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi buat yang shift-shiftan kan kerjanya. Nah itu membutuhkan fisik yang sehat gitu. Gimana kalau misalkan kita nggak kuat dengan semuanya karena kita berpikir kita mampu, kita berpikir kita bisa, tapi ternyata tubuh kita lemah karena pola hidup kita yang tidak sehat. Nah itu harus dipikirkan juga. Kita harus memulai pola hidup kita sehat, makan yang teratur, makanan yang bergizi. Nah itu harus benar-benar diperhatikan untuk kesehatan kita juga. Nah, yang terakhir, ini adalah me time. Jangan lupa tentang me time. Karena di antara segala rutinitas kita harus punya reward buat diri kita sendiri bahwa oke, aku hebat gitu, aku udah bisa sampai ke tahap ini. Diri kita butuh reward tersendiri. Saya juga berterima kasih kepada diri saya sendiri misalnya. Nah, seperti itu karena semua penghargaan, semua tanggung jawab tuh ya kalian yang tahu gitu. Pribadi kalian yang tahu. Setiap tanggung jawab, beban, pikiran, hanya kalian yang tahu gitu. Jadi ya berikanlah waktu kepada diri kalian sendiri buat merasakan relax, buat main. Kalau misalnya ya hangout gitu. Nggak usah memikirkan antara kuliah, kerja, dan tugas lain sebagainya gitu. Nah itu sih tips kerja sambil kuliah dari saya di opiniku. Tapi ini semua balik lagi kepada pribadi masing-masing. Gimana cara teman-teman buat ngehandle setiap problem, ngehandle setiap waktunya, ngatur manage waktunya dan lain sebagainya. Nah ini balik lagi kepada teman-teman di antara prioritas yang teman-teman punya. So, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman, selamat datang di Opiniku. Di sini saya mau ajak teman-teman semua buat sharing tentang selamat datang di Opiniku. Pasti punya plus minusnya pasti. Nah, dibanding kedua di sini saya mau ajak teman-teman sharing buat dengan tenaga-tenaga dan sisa pikiran yang masih ada kita mampukan untuk belajar. Nah itu benar-benar hebat teman-teman. Nah terus ada juga yang keempat, bentar. Datang di Opiniku. Di sini aku bingung banget ngomong.